Halo warga Jakarta, bersama saya Aulia Sarvina, Berita Jakarta hari ini 21 Maret 2025 akan menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah membuka posko pengaduan terkait Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus maupun Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU di 44 kantor kecamatan. Layanan ini untuk mempermudah warga membuat laporan yang sebelumnya hanya bisa dilakukan di kantor unit pelaksana teknis atau UPT P4OP Rawabunga Jatinegara, Jakarta Timur. Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menanggung biaya kesehatan warga yang terdampak fasilitas pengelolaan sampah atau RDF Plan di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Gubernur Pramono Anung juga telah menginstruksikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk segera mengatasi permasalahan yang timbul, salah satunya dengan pemasangan deodorizer untuk menghilangkan bau sampah. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyelesaikan persoalan lingkungan di RDF Rorotan, menjaga kesehatan serta kenyamanan warga sekitar. Kemudian ada informasi dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang akan memaksimalkan potensi wisata Kepulauan Seribu khususnya di Pulau Onrus dan Cipir sebagai destinasi wisata edukasi. Rencananya selain menempatkan pemandu wisata, Rano meminta 2 pulau cagar budaya ini dilengkapi dengan fasilitas guest house, koleksi buku, dan literasi sejarah. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengirimkan 11 ton pasokan pangan bersubsidi untuk mengantisipasi kelangkaan pangan di Kepulauan Seribu selama Ramadan hingga jelang Idul Fitri. Langkah ini juga dilakukan sebagai antisipasi menyusul peringatan dini dari BMKG adanya potensi banjir rob akibat cuaca ekstrim yang diperkirakan masih akan terjadi hingga 29 Maret 2025. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno melihat langsung kesiapan kapal-kapal pengangkut pangan untuk warga Kepulauan Seribu di Dermaga Marina, Ancol, Jakarta Utara. Total ada 11 ton komoditi pangan yang akan didistribusikan secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan warga Kepulauan Seribu melalui bazar pasar murah. Artinya ini yang pertama untuk mempersiapkan stok ketahanan pangan bagi masyarakat kita yang ada di Kepulauan Seribu dan sekitarnya. Ya kalau dibilang jumlahnya cukup banyak ini, hampir 11 ton ya dengan aneka ragam lah. Menurut Rano, Pemprov DKI Jakarta menjamin akan memenuhi kebutuhan pangan warganya termasuk yang berada di pulau-pulau. Pasokan di Kepulauan Seribu akan ditambah jika dari hasil inventarisir terdapat kekurangan. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyalurkan dana Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus tahap pertama tahun 2025 dengan total 815 miliar rupiah kepada 707.622 siswa penerima. Kita ikuti bersama momen yang Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyerahkan secara simbolis KJP Plus kepada siswa di Balai Agung Balai Kota DKI Jakarta. Tidak hanya mendapatkan bantuan dana pendidikan, pemegang KJP Plus juga akan mendapatkan akses masuk gratis ke Ancol, Kebun Binatang Ragunan, Taman Mini Indonesia Indah, Monas, dan Museum. Hari ini secara resmi KJP Plus yang berjumlah kurang lebih 707.622 siswa kami luncurkan, kami bagi, kami sampaikan. Mudah-mudahan dalam waktu tidak lebih dari seminggu ini semuanya bisa terselesaikan.
Jumlah penerima KJP Plus untuk tahap 1 tahun 2025 ini meningkat 126.729 orang dari sebelumnya 580.893 orang dengan jumlah anggaran yang disalurkan lebih dari 815 miliar rupiah. Melalui program ini, Pemprov DKI Jakarta berharap dapat meningkatkan akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu dan memotong garis kemiskinan melalui pendidikan. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kepada Gubernur DKI Jakarta beserta Segmen Info Jakarta kali ini dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang telah membuka pendaftaran Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU. Masa pendaftaran akan berlangsung hingga 27 Maret 2025. Berikut persyaratan dan alur pendaftarannya. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id, pada Sabtu 22 Maret 2025 diperkirakan sebagian besar wilayah Jakarta akan diguyur hujan ringan. Wilayah yang diperkirakan hujan ringan yakni Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Sementara Jakarta Pusat dan Jakarta Barat diperkirakan berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada dengan perubahan cuaca yang terjadi. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Aulia Sarvina dan tim redaksi pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.